Halo teman-teman semuanya, terima kasih karena telah menonton video ini. Saya mengucapkan selamat pagi, siang, dan malam. Karena saya tidak tahu apakah teman-teman menonton video ini pada pagi hari, siang, ataupun malam hari. Kebetulan karena saya merekam video ini pada malam hari, jadi saya ucapkan selamat malam. Kali ini saya akan membahas materi terkait pengaruh human capital terhadap pertumbuhan ekonomi. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi, perkenalkan saya Marcel Pangestu dengan NIM F1031251005. Tugas ini merupakan mata kuliah dari Ekonomi Pendidikan. Dosen pengampunya ialah Bu Maria Ulfa. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama, asal-usul teori human capital. Konsep human capital telah ada selama 300 tahun. Seterusnya, konsep ini dikaji lebih lanjut secara mendalam oleh Mincer, Schultz, dan Gary S. Becker yang sekarang dianggap sebagai penemu atau pencipta teori human capital. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam konsep human capital. Gambar di sebelah kiri merupakan Theodore Schultz, yaitu salah satu pencetus teori human capital. Baik, yang pertama, menurut Rusdiana dan Ibrahim tahun 2020, mereka mengatakan atau berpendapat bahwa human capital merupakan suatu bentuk modal yang sama halnya dengan mesin dan teknologi. Namun meskipun demikian, konsep ini mengingatkan bahwa manusia sebagai unsur modal maka memiliki peran yang jelas yang lebih penting daripada sekedar mesin dan teknologi. Secara singkat, seluruh unsur dan jenis modal yang akan dijalankan, dikendalikan dan dikembangkan oleh komponen human capital, yaitu manusia itu sendiri. Menurut Malhotra 2004 mengatakan bahwa human capital adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan untuk menjalankan tugas agar dapat menciptakan nilai tambahan bagi kelangsungan suatu perusahaan. Jadi human capital ini dapat dianggap sebagai modal seorang atau sebuah manusia yang dipadukan dari pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan untuk menjalankan tugas yang diberikan agar dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan suatu perusahaan. Jadi secara tidak langsung human capital ini bukan hanya dari pengetahuan saja, namun dari keterampilan juga serta inovasi dan kemampuan yang didapat oleh seseorang atau seorang manusia dari kursus, pelatihan, dan mungkin institusi-institusi yang berkaitan dengan bidang yang ia kerjakan. Oh iya, human capital juga dapat atau modal manusia juga dapat dibilang sebagai intangible asset, artinya aset yang tidak terlihat. Aset ini bukan dalam bentuk secara fisik, namun secara non fisik, artinya pengetahuan, keterampilan, dan nilai dari seseorang, baik dari sikapnya, perlakuannya yang dibawa ke dalam dunia kerja. Yang berikutnya, definisi. Menurut Rusdiana dan Ibrahim tahun 2020, dapat disimpulkan konsep human capital diartikan menjadi 3 pengertian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, human capital sebagai aspek individual. Dalam hal ini lebih menekankan manusia sebagai modal dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, kompetensi diri, sikap, kesehatan, dan sifat-sifat lainnya yang berkaitan dengan kemampuan berkontribusi untuk kelangsungan suatu usaha dan kegiatan lainnya. Jadi human capital dapat dilihat dari aspek individual, yaitu skill-skill apa sih yang dimiliki oleh seorang manusia tersebut. Skill ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi diri, bahkan sifat kesehatan dan sifat-sifat lainnya yang dapat berkontribusi ke dalam kelangsungan suatu usaha dan kegiatan lainnya. Kemudian yang nomor 2, human capital yang berwujud. Pengetahuan dan keterampilan didapatkan melalui berbagai kegiatan pendidikan dalam arti yang luas yang diperoleh melalui sekolah atau pendidikan formal, kursus, dan pelatihan. Jadi human capital ini yang pasti berwujud pengetahuan dan keterampilan didapatkan dari pendidikan formal, kursus, dan pelatihan. Dikarenakan pendidikan formal rata-rata diutamakan untuk mendapatkan pengetahuan
Tapi hal ini berbeda dengan sekolah menengah kejuruan yang lebih menekankan kepada keterampilan serta kursus. Jika seseorang yang baru lulus dari pendidikan formal dan mereka ingin mencari atau mengembangkan atau mengasah keterampilan mereka di dalam bidang tertentu, mereka akan mengambil kursus atau pelatihan yang sesuai dengan bidang mereka. Dengan melakukan kursus dan pelatihan, mereka dapat memperoleh keterampilan yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga, human capital dalam perspektif yang berorientasi produksi, yang memberikan arti bahwa nilai human capital terlihat pada produktivitas ekonomi. Artinya hasil yang diberikan oleh human capital ini adalah kemampuan berkontribusi bagi peningkatan ekonomi secara nasional dan peningkatan profitabilitas bagi suatu perusahaan secara mikro. Artinya human capital dianggap sebagai, atau human capital itu didasarkan dari jumlah produksi yang diberikan atau nilai pada suatu human capital tersebut yang dapat menghasilkan profitabilitas yang tinggi pada suatu perusahaan. Jadi dapat kita kaitkan bahwa human capital ini mempengaruhi tingkat produktivitas sebuah perusahaan, suatu perusahaan. Terus yang berikutnya, nah kita masuk ke keterkaitannya. Apa sih keterkaitan antara human capital dan pertumbuhan ekonomi? Jadi setelah kita melihat konsep dasar dari human capital, dapat kita lihat bahwa manusia dianggap sebagai intangible asset atau aset yang tak terlihat, yang telah saya sebutkan tadi, yaitu seperti sifat, kesehatan, keterampilan, pengetahuan dari sebuah manusia. Itu dapat disebut sebagai intangible asset atau aset yang tak terlihat. Kemudian intangible asset merupakan faktor utama penentu berjalannya sebuah perusahaan, dan modal manusia dianggap lebih penting dibandingkan modal mesin atau yang terlihat. Jadi modal manusia ini tingkat kepentingannya itu di atas modal mesin, dikarenakan modal manusia dapat mengoperasikan mesin tersebut dengan benar agar dapat menghasilkan hasil produktivitas yang terbaik. Selanjutnya, jika kita kaitkan satu sama lain, tingkat kualitas sebuah manusia dapat mempengaruhi tingkat kualitas produksi dan efisiensi produksi yang dapat dilakukan di dalam sebuah perusahaan. Jadi kita gambarkan saja dalam sebuah contoh atau analogi yang mungkin mirip atau bahkan sesuai. Jadi di dalam sebuah perusahaan mobil terdapat dua karyawan. Salah satu karyawannya adalah karyawan yang berpendidikan tinggi, yaitu lulus dari pendidikan formal yang sesuai dengan bidangnya, mendapatkan kursus dan pelatihan di institusi tertentu yang berkaitan juga dengan bidangnya. Dan kemudian terdapat satu karyawan lagi, yaitu ya karyawan biasa saja. Dia lulus dari sekolah menengah kejuruan yang favorit bisa dibilang, tetapi dia hanya sampai di situ saja. Sedangkan kita tahu bahwa penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia adalah berasal dari sekolah menengah kejuruan. Jadi jika kita bandingkan di antara kedua ini, tentu saja karyawan yang mendapat pendidikan formal atau pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan karyawan yang hanya lulus SMK menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi serta efisiensi produksi yang lebih baik di dalam suatu perusahaan. Nah, maksud saya karyawan yang berikutnya itu yang hanya lulus SMA mungkin hasil kerjanya bagus, cuman tidak sebagus yang karyawan sebelumnya yang mendapatkan pendidikan formal dan pelatihan serta kursus yang lebih lanjut. Nah, kita bayangkan saja di dalam sebuah perusahaan ini, jika hal ini terjadi kepada seluruh perusahaan yang ada di Indonesia atau bahkan seluruh dunia, atau kita cakup yang suatu cakupan yang lebih kecil saja di dalam sebuah negara, bukan tidak mungkin kalau jumlah produksi akan meningkat pesat serta lapangan pekerjaan baru terbuka. Nah, untuk menambah
pengetahuan saja, jika pertumbuhan ekonomi itu terdapat beberapa ciri-cirinya. Yang pertama yaitu pertumbuhan atau kenaikan pendapatan per kapita dan pertumbuhan jumlah penduduk. Dan kedua ini harus seimbang sehingga terjadinya pertumbuhan ekonomi yang efisien. Nah, dengan teori human capital ini, jika banyak perusahaan yang mengambil human capital atau modal manusia yang tingkat tinggi, maka produktivitas akan terus meningkat sehingga pendapatan per kapita di sebuah negara atau wilayah dapat naik secara pesat. Dengan naiknya pendapatan per kapita tersebut, tentu saja banyak juga lapangan pekerjaan baru yang dibuka, sehingga pertumbuhan penduduk yang ada di sebuah wilayah atau negara tersebut dapat seimbang dengan pendapatan per kapitanya, sehingga dapat terjadinya pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita masuk kepada yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, dapat kita ketahui bahwa human capital atau modal manusia sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan pertumbuhan ekonomi terjadi ketika pendapatan per kapita naik, disertai dengan naiknya jumlah pertumbuhan penduduk. Nah, dengan cara menyeimbangkannya, yaitu dengan cara meningkatkan modal manusia yang ada atau human capital tersebut, agar dapat terus seimbang antara kenaikan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Maksud saya penduduk. Nah, itu saja presentasi dari saya. Semoga ini dapat diterima dan diserap dan mungkin diaplikasikan. Oke, terima kasih.